apa kabar semuanya? Senang berjumpa dengan kalian lagi di sore hari ini. Di video kali ini aku akan bercerita asal mula bagaimana aku ketemu dengan suami bule aku berasal dari Polandia. Ayo kita ikuti ceritanya yuk guys. Yang pertama yaitu guys ya, bukan yang pertama sih, temu dengan suami bule aku pada tahun 2010 waktu acara pada waktu itu Piala Dunia World Cup Soccer ya. Dan di sana aku bertemu dengan dia di M-Mart. M-Mart itu seperti Indomaret begitu ya, di Pulau Dewata, Bali. Nah, bagaimana aku kok bisa sampai ke Pulau Dewata guys? Nah, ini ceritanya ya. Aku pada bulan Juni kan menyelesaikan sekolah aku sudah selesai. Bukan aku sekolah, tetapi aku mengajar sebagai guru bahasa Inggris sekolah SD dan sekolah menengah pertama. Bulan Juni aku pergi liburan dan baru tahu ini guys ya, baru yang pertama kali ini, jangan diketawain deh. Baru yang pertama kali aku pergi ke Pulau Bali, dari Surabaya. Aku naik bis terus nyampai ke Bali ya. Nah di sana aku berencana sih cuman mungkin selama 2 hari atau 3 hari saja di Bali. Aku menginap di rumah tante aku yang ada di Bali. Aku punya tante di sana. Nah, selama itu aku terus mikir aku ingin jalan-jalan deh. Jalan-jalan, tante aku sih tinggalnya di Kuta. Aku jalan-jalan yang pertama di Kuta. Ya, di Kuta kamu kan tahu ya guys ya, di Kuta banyak bulenya gitu ya. Tapi aku sih memang tujuanku sih nggak kepingin kenal sama bule ya, cuman iya lihat-lihat pertama kali lihat bule gitu. Jadi aku cuman ternyata bule banyak ya di Indonesia, terutama di Bali, seperti kayak pasar gitu. Aku pertama kali lihat pasar bule, banyak orang lalu lalang. Kalau di Surabaya kan tahu sendiri ya, paling kalau kamu lihat ketemu bule di mana, kalau di pertokoan, di tempat pusat kota di Surabaya pasti kamu akan ketemu dengan bule. Tapi kalau di Bali, waduh, mana saja banyak. Nah, jadi aku agak-agak kaget ini guys, kaget sekali. Iya, bukan kaget karena kaget gimana ya, perasaannya senang gitu ngeliatin orang-orang, ternyata banyak juga ya. Nah, aku terus kemudian jalan-jalan keesokan hari berikutnya aku pergi jalan-jalan ke Seminyak. Ke Seminyak itu di M-Mart ya, namanya, di toko Indomart begitu. Di sana aku bertemu dengan suami aku ya. Pada waktu itu dia bersama dengan temannya, sesama orang Polandia juga ya. Aku bersama dengan teman aku juga. Pertama teman, waktu itu aku ada teman kenal ngobrol, orang Bali juga sih ngomong-ngomong. Nah, aku ngomong-ngomong di sana ya, terus nggak nyangka pas aku keluar dari Indomaret, nah dia lagi bukan cangkruk, mereka duduk di depannya toko, kan ada bangku tempat duduk seperti gitu ya guys ya. Nah, aku sih waktu itu langsung duduk keluar, langsung aku mikir, ini ada bule ya. Aku kepingin ngobrol-ngobrol, tapi aku takut. Tapi aku bukan takut sih, agak nggak pede gitu ya, karena maklum lah, aku kelihatan seperti ingat-ingat waktu aku dulu. Jadi ya gimana ya, aku usahakan diri, aku mencoba praktek ngomong ke bule suami ya, bule itu ya suami aku sekarang, dengan bahasa Inggris. Pertama-tama aku bilangnya ya cuman gini aja, hello, ya hello, and then dia ngasih feedback. Dia bilang ya, aku tanya dia, kamu berasal dari mana? Setelah itu apakah kamu jalan-jalan di sini atau sedang liburan? Ya semuanya sih aku pakai bahasa Inggris ya. Pertama yaitu tadi, terus dengan jangan lupa tanya namanya guys, namanya siapa. Kalau bulenya nggak keberatan loh ya, tergantung orangnya. Waktu itu ya nyangkruk kita, aku ya duduk habis minum minum aqua atau apa, dia lagi ya nyantai sambil menunggu Piala Dunia di Seminyak. Ternyata pas ngobrol-ngobrol itu ada feedback balik dari dia, dan kemudian
kita ngomongnya nyaman, sampai berlanjut. Kemudian aku kasih email ke dia. Kan pada waktu dulu kan nggak ada namanya, ada sih yang Facebook ya, tetapi apa namanya, Facebooknya kan aku, ada thunderstorm. Nggak tahu hujan apa enggak, maaf, ini ada, nggak tahu ya. Pada zaman itu kan aku masih yang populer kan email ya, aku kirim email dengan dia. Jadi aku tukar-tukaran email begitu. Aku kasih emailku, dia kasih juga email dia ya, jadi kita bertukaran email. Nah setelah itu ngobrol-ngobrol, nggak tahu ya kalau memang jodoh ya. Dari sana aku ketemu dengan dia, ngobrolnya kok merasa aku tuh kok nyambung gitu ngomong sama dia juga ya. Aku nggak tahu ya, waktu itu aku nyantai, aku pikir sih ya buat aku praktekin ngomong langsung dengan bule dari mana, Poland gitu kan. Kalau aku mengajar kan di sekolah kan biasa jarang ada bulenya ya. Jadi aku mesti kalau dulu ngajar itu sama murid-murid aku mesti bilang gini, "Ma'am." Dia kayaknya nggak percaya gitu loh, kayak modelnya kan biasa kan anak-anak kan SD, aku kebanyakan ngomong Inggrisnya. Jadi dia merasa murid-murid aku sih ya kadang, wah mem bisa bahasa Inggris lancar ya. Nah setelah aku ketemu dengan bule ini, aku langsung ya pertama agak canggung, ternyata aku pede guys. Pede itu aku kuncinya. Tukaran email, setelah itu aku simpan email ini ya. Email ini aku simpan dalam kertas, kita tukar-tukaran email. Dan dari email tersebut aku waktu masih ada di Bali. Kemudian aku tinggal di sana. Hari berikutnya, hari yang ketiga, aku jalan-jalan sama tante aku ke sana. Ternyata aku ada masalah guys, yaitu pas main-main di time zone, aku nggak tahu di dekat Kuta, aku lupa pakai tas cangklong gitu ya. Tas cangklongku ketinggal, aku taruh di samping. Aku pindah ke tempat yang berikutnya, main ball itu loh, yang mencolot. Itu aku lupa. Ternyata sedetik aku lewat begini, ternyata tasku hilang itu. Ada HP berserta ya tas kayak ransel gitu, tas kecil, ada HP sama nomornya dia juga. Ya aku pikir sih wes gak apa-apa lah, memang bukan rezekiku ya. Aku menyesal, ya nggak nangis karena aku kok pertama di Bali aku kehilangan tasku karena aku teledor ya. Terus sedikit kita melengos gitu, tasku tak taruh pinggir, hilang. Aku lapor ke polisi, sama omaku aku dianterin ke polsek, ke polisi terdekat ya. Setelah itu aku pulang, aku memutuskan ya udah deh, aku pulang saja ke Surabaya lagi. Nah, aku pulang ke Surabaya lagi. Di sana aku selama di Bali aku nggak ngecek email guys, nggak lihat email gitu, karena maklum pikiran aku waktu itu lagi sedih karena aku kehilangan kehilangan dompet berserta handphoneku. Sedih banget sih. Setelah itu aku memutuskan pulang. Nyampe dari rumah di Surabaya, aku lihat, nah ternyata ada email masuk. Aku selama beberapa hari ternyata ngubungin aku ini guys, setelah ngubungin aku sempat kaget sih, nggak nyangka ternyata dia sendiri ya. Kalau mungkin seorang cowok itu ada chemistry sama kamu, pasti dia akan kirim email pertama. Aku nggak ngerti belas karena aku takut. Dia kirim email ke aku buka email, aku sempet kaget, seneng banget sih ya dapat email. Aku nggak nyangka ternyata aku ngomong-ngomong begini, iya nyambung sama aku. Terus aku kirim email-emailan, kita email-emailan. Dia itu tinggal di Bali waktu itu, jadi bukan turis ya, karena dia ada pekerjaan yang mengharuskan bekerja di Bali. Nah, kalau aku sih waktu itu aku pulang karena aku merasa liburan aku cuma 3 hari di Bali sudah cukup ya, karena ada suatu masalah kehilangan tasku itu tadi. Setelah itu aku memutuskan yaitu ya udah kita hubungan lewat emailan dengan dia. Sampai suatu hari
aku merasa nyaman gitu email dia. Aku akan kembali bekerja lagi ya, tapi aku bekerja ya sebagai guru mengajar di bahasa Inggris juga bersama teman-teman aku. Dia cuman kirim apa gitu ya, kirim paling SMS itu sehari sekali guys. Bayangin, aku sih percaya aja ya, kirim sehari sekali, karena aku orangnya nggak terlalu apa ya, germungsu gitu ya. Maksudnya ini lagi ngapain terserah, karena kalau jodoh itu ya pasti ada jalan. Jadi aku pasrahkan dan berdoa supaya apabila kalau dia jodohku ya moga diperlancar. Nah, setelah itu aku mau kerja, masih sering email juga, dan paling lewat SMS itu ya, aku beli telepon baru. Nah, setelah itu masih nyambung, paling baru telepon ngabarin cuman sehari sekali. Aku jarang pernah ngebales, kadang sehari yang ngebales SMS dia itu nggak sering sih, karena aku berpikiran aku nggak mau jadi cewek yang terlalu ngebet banget gitu sama bule ya, yang biasa-biasa aja lah, biar tahu apa aku tuh modelnya bagaimana. Lihat ini guys, orang aku banyak sekali, bukan nyamuk ini, nyamuk liar, bukan bubbles ya. Oke guys, nah setelah itu ya aku masih bekerja di Surabaya, dan dia juga masih tinggal di Bali karena ada pekerjaannya dia juga. Jadi kita kontak-kontakannya lewat email, atau masih email Surabaya Bali, karena aku masih kerja lagi di Surabaya sebagai guru itu tadi. Nah, masih lewat SMS, tapi aku nggak sering. Jangan terlalu sering balas SMS. Jadi dia balas, kamu balas. Terus ngomongnya yang biasa-biasa aja, jangan terlalu kamu GR. Jangan GR guys. Oke, jadi aku ketemu dia yaitu guys di Seminyak, intinya di Seminyak. Oh oke. Nah, untuk yang cerita berikutnya nanti dengan suami aku guys, pasti dia akan gabung. Nah, terima kasih telah mengikuti ceritaku kali ini. Semoga harimu menyenangkan juga. Jangan lupa ya subscribe ke channel aku, Violin Lestari. Ikuti juga media sosial aku, yaitu Violin Lestari, my Facebook and my Instagram Balizi PM. Have a nice day. Bye. Dah. Nia.